meminimalisir keluhan. Kenapa ya? Karena dia yakin kullu ma qaddarahullah fahuwa khair. Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Maka apapun terjadi, maka dia menerima dengan lapang dada. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Subhanallah, betapa indahnya hidup di bawah langit Allah yang begitu luasnya, terasa lapang, terasa tenang. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Demi Allah, tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah. Di bawah langit Allah yang begitu luasnya, di bawah pohon-pohon yang Allah tumbuhkan, kita merasa indah, luas, dan terasa lapang hidup ini. Benar Kak Irfan? Ya. Jadi dengan menikmati keindahan alam, merasa sadar bahwa diri kita adalah bagian dari alam. Kita tuh kecil dibanding alam ini, apalagi tata surya. Benar. Itu membuat kita ini bersyukur dengan kekecilan kita, banyak kenikmatan di situ ya. Ya, dan itu cara kita supaya tidak mudah mengeluh Kak Irfan. Ya, lepaskan kepada alam semesta yang terbuka. Lapangkan dadamu seluas langit dan bumi agar semua masalah menjadi kecil. Gajah di tengah lapangan yang luas terasa kecil. Ya. Tikus dalam kamar tidur kita yang sempit terasa besar. Masalah besar jadi kecil di dalam dada yang luas, dan masalah kecil menjadi besar dalam dada yang sempit. Oh, berarti tergantung kita menanggapinya. Ya, menyikapinya gitu ya, Bi. Duduk. Ya, Masya Allah. Ini asik banget Kak Irfan, aviarinya luar biasa, Masya Allah, indah banget. Alhamdulillah. Tapi Bi, apakah ada hubungannya nggak sih Bi antara orang mengeluh dengan kadar keimanan di dalam dirinya? Apakah orang pengeluh berarti imannya rendah, cetek, kecil rendah, gitu? Begitu pun sebaliknya Bi. Semakin seseorang kuat imannya kepada qada dan qadarnya Allah, maka dia akan semakin meminimalisir keluhan. Kenapa ya? Karena dia yakin kullu ma qaddarahullah fahuwa khair. Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Maka apapun terjadi, maka dia menerima dengan lapang dada. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kata Allah, aku lapangkan dadamu. Kenapa Allah bekali Nabi dengan lapang dada? Supaya dia itu tidak mudah mengeluh dengan situasi apapun. Karena semua ada takdirnya Kak Irfan. Makanya rukun iman itu yang sering dilupakan oleh banyak orang. Rukun iman yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Makanya banyak orang stres, mudah mengeluh. Ya sudah, nggak mungkin harga-harga ini naik semuanya itu. Ya, itu semua terjadi sudah dengan takdir Allah SWT, sekalipun ada campur tangan di situ. Nah, tentu memang kita harus berusaha untuk mencari solusi. Tetapi memang ya sudah, kalau kita kembalikan ya sudah takdir Allah, dengan izin Allah terjadi, aku menerima. Tapi kita jangan apatis, tetap berusaha mencari solusi. Jadi kalau keimanannya semakin tinggi, semakin bisa memanage diri. Ya, benar. Orang yang tenang akan terbuka pikirannya. Tapi orang yang panik, maka dia akan sempit pikirannya. Akhirnya mudah mengeluh, mudah ya putus asa. Gitu Bunda Deswita. Pak Irfan. Tapi Bi, kadang-kadang nih mungkin ibu-ibu di rumah juga atau pemirsa di rumah juga merasakan ya Bi. Kadang-kadang kalau kita ngeluh tuh ada efek sampingnya. Ngeluh dalam berbagai macam hal ya Bi. Kalau aku mungkin ngerasanya karena harga-harga itu pada naik. Efeknya itu adalah merembetnya, jadi marah-marahnya tuh ke orang rumah, marah-marahnya tuh ke anak-anak. Itu gimana yang repot ya, Bi? malah ke tetangga. Nah, ini dia. Iya, malah kadang-kadang malah datang ke tetangga ngeluh sama tetangga. Oh, tapi saya mah seneng Bunda Deswita datang sini. Gitu. Jadi Masya Allah, luar Masya biasa. Allah, baik banget. Kak Irfan pokoknya lapang dada Kak Irfan. betul, ini menjadi salah satu masalah saya. Gak ngeluh tapi jadinya marah-marah. Iya, dan merembet ke yang biasanya paling kena itu mungkin yang paling dekat adalah orang rumah tuh anak-anak kali ya, Bi. Itu memang ya sesuatu harus diungkapkan. Nah, suatu hari ada seorang sahabat, dia itu istrinya ngeluh-ngeluh terus. Iya. Sahabat ini nggak tahan juga Kak Irfan terhadap istrinya. Dia pengen lapor ke khalifah. Waktu itu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika sampai di rumah Umar,
Kok ternyata istrinya juga ngeluh-ngeluh juga kepada Omar. Ya. Akhirnya dia balik lah, sudah ngapain aku lanjutkan, sama saja kok gitu. Istri dia ngeluh, aku juga istri dia ngeluh. Omar panggil, ya rojul, wahai rojul, kenapa kamu kok balik? Kata dia, ya aku ingin ceritakan istriku ngeluh kepadaku, suka ngomel, suka marah dan seterusnya. Ya sudah, ternyata aku sampai di rumah kamu, aku dengar istri kamu juga sama seperti juga. istriku. Nah, di sini Omar memberikan cara. Tahu nggak, wahai sahabatku, istri itu tempat ngeluhnya hanya pada suami. Nggak mungkin ngeluh ke tembok, ke piring, ke sendok. Nggak mungkin. Karena dunia dia itu hanya itu. Kalau kamu laki-laki, dunia kamu seluas langit dan bumi. Silahkan kamu keluar. Tapi kalau istri ngeluh kepada siapa lagi, kepada suami. Makanya pada saat istri kamu ngeluh, kamu buka hatimu seluas langit dan bumi. Adapun kalau kamu mau ngeluh, jangan ngeluh ke istri. Kamu keluar dari rumah kamu, pandanglah langit Allah yang luas itu. Karena alam kamu luas. Oh jadi cara mengeluh istri dan suami itu beda? Beda Kak Irfan. Kalau suami jangan marah-marah ke istri. Kalau istri silahkan curhat pada suami. Iya enak banget jadi istri. Jadi boleh dong Bia, aku Ya, bukan daripada gitu juga. marah-marah sama anak, Bisa mending marah sebagai sama suami. mewakili para suami di rumah. Berarti Masa aku istri? boleh marah-marah sama AA, kan suami aku di rumah, adanya cuma AA. Ya makin Kan AA repot juga lagi. suami kan? Ya suaminya Budela. Oh iya juga sih. Aduh. Tapi Bi, mewakili bapak-bapak di rumah, masa suami nggak boleh ngeluh ke istri? Makanya Kak Irfan, Abi itu seringkali berpesan, wahai para bapak-bapak, belajarlah mendengar keluhan istri. Tuh. Bercermin di depan cermin, ngangguk-ngangguk. Nikmati aja seperti radio yang berbunyi di pagi hari. Tuh. Ya kalau Iya. tapi buat para istri kalau mau ngeluh tuh lihat kondisi suami. Dan suami pulang kerja capek, toeng langsung ngeluh. Senyumin dulu. Baru Jadi, dulu habis itu A. Gak apa-apa, tapi bikin tenang dulu kan. Bi. Iya, jadi jangan Kasihan langsung tau para diserang. suami Karena gitu. suami itu kan dia pulang dari kantor, pulang dari kerja. Dia kan pengen istirahat. Kata Allah, litaskunu ilaiha. Ingin berteduh ke istrinya, malah istrinya langsung nyerang. Malah di situ terjadi nanti masalah. Konflik Jadi baru tunggu aja aja dulu. gitu ya, Bi. Jadi tenangkan dulu, ajak mandi dulu, kemudian istirahatkan. Seperti ada seorang sahabat Irfan pengen ngeluh, itu diajak mandi dulu, tenang dulu. Begitu pas tidur berbaring, Papa sudah tenang belum? Sudah tenang. Pak, gini Pak, ini ada masalah gini. Nah, Itu pas mengeluh dengan ngoceh dan ngomel beda kan Bi? Beda. Walaupun konteksnya misal sama, nanyain ini uang belanja kurang dengan gimana sih kerjanya belanjanya kurang dengan aduh Pak ini belanja kita kok jadi kurang gitu misalnya. Iya, dengan Jadi bahasa yang cara lembut. penyampaiannya itu Ya, ya, jangan Bi, ya. lantas main serang karena perasaan manusia kan sama, terbatas juga, kemudian bisa tersinggung dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita garis bawahi, para suami bukan berarti sama sekali tidak boleh mengeluh. Bukan Boleh. seperti itu. Bukan Ya? begitu seperti itu. Tapi memang perempuan diberikan ruang lebih besar untuk keluh kesah. Termasuk makna litaskunu ilaiha, agar berteduh pada si istri. Ha itu istri kan, Van? Litaskunu ilaiha. Ha itu istri. Maksudnya apa? Agar suami kalau curhat pada istrinya. Juga sama nggak apa-apa. Betul. Iya. Artinya seperti itu. Ah, Hanya jangan kalau curhat pas sama mau orang marah, lain. jangan ke istri karena kasihan istri. Oh maksudnya Iya. gitu. Iya. Keluar dulu sebentar, tenangkan dulu. Tenangkan Iya. diri. Tapi kan Bi, akhirnya kan menimbulkan manusia-manusia ada yang pengeluh itu dikit-dikit ngeluh. Iya. Ada yang suka mengeluh saja, ada lagi penyabar. Nah itu tuh membentuk pribadi-pribadi itu tuh faktor-faktornya apa saja? Apakah dari keluarganya juga misal lihat orang tuanya dikit-dikit ngeluh, ya anaknya juga jadi mengeluh juga. Nah. Jadi faktor lingkungan gitu bisa Jadi kalau- mempengaruhi nggak gitu maksudnya Nah kali itu ya ya? betul. Kalau pengeluh penyakit. Ya, kalau ngeluh biasa manusiawi. Manusia. Oke. Kalau penyabar tingkat tinggi sudah luar biasa. Pengeluh penyakit. Kalau mengeluh aja Manusiawi, manusiawi. ya. Nah kalau penyabar Sudah luar biasa Luar tingkatannya. biasa. Sudah level yang paling tinggi. Seperti Nabi Ayub misalnya. Dia itu sudah kena penyakit yang begitu luar biasa. Tapi dia satu kata pun nggak pernah berkata-kata ngeluh, ya Allah kenapa sih aku sakit. Nggak pernah. Bahkan sampai dia mau berdoa saja dia malu. Minta sembuhkan malu. Kenapa? Karena Allah sudah terlalu banyak mengasih nikmat selama 80 tahun. Aku diberi kesehatan, diberi anak, diberi harta. Masa aku hanya sakit sebulan, 2 bulan, aja gitu. kemudian aku mengeluh? Sudah, biarin aja. Sampai akhirnya benar-benar mentok, baru dia mengatakan kata-kata, bukan minta. Ya Rabb, anni masanadur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku dalam kondisi bahaya, Engkau maha pengasih dan penyayang. Itu aja. Akhirnya langsung Allah perintahkan, wahai Ayub, kau pukulkan kakimu ke tanah, urkut berijlik, langsung memancar air, dan langsung kemudian kata Allah, hada mughtasalun wa syarab. Ini kau
mandi dan kau pakai minum. Begitu dia mandi, seluruh ulat yang dalam tubuhnya itu jatuh semuanya menjadi tumpukan emas. Masya Allah. Dan begitu dia minum, seluruh ulat dalam tubuhnya keluar menjadi tumpukan emas. Allah kembalikan kekayaannya seperti semula. Allah kembalikan kesehatan seperti semula. Itulah akibat orang yang sabar, penyabar. Sudah level tinggi. Levelnya tinggi. Iya. Jadi bukan hanya ngomel sana sini, kemudian cakar sana cakar sini, sudah wah, nyerang sana nyerang sini. Bukan. Tapi dia benar-benar langsung kepada Allah dan langsung dia keluhkan kepada Allah. Nah, itu tuh saya tuh sejujurnya ke anak-anak saya mengajarkan gitu, misal kondisinya kita satu tempat panas banget atau ke satu tempat dingin banget atau nggak nyaman lah istilahnya. Kondisinya kan akan sama, bedanya antara ngeluh atau tidak. Kayak gini, aduh panas banget sih gini-gini. Kadang-kadang ketika kita mengeluh, kondisinya akan terasa lebih buruk daripada yang sebenarnya. Tapi ketika kita gini, ya udahlah emang gini kali tempatnya. Ya udah. Kondisinya juga sama tapi rasanya juga akan berkurang, betul gak sih? Benar, iya. Jadi semakin kita menyikapi dengan penyabar, Iya. masalah menjadi ringan, kita jadi bahagia. Tapi ketika kita menyikapi dengan negatif, maka seluruh aura jadi negatif. Ketika kita menyikapi dengan positif, maka semua aura jadi positif. Jadi semua lingkungan kita tergantung mindset dan cara kita menyikapi. Ketika seseorang sudah menyikapi dan mengeluh, maka semua jadi buruk. Istri buruk, anak buruk, rumah buruk, tempat buruk, semua jadi buruk. Dan tidak ada indahnya sama sekali. Tapi ketika kita menyikapi dengan aura positif, kita akan menjadi orang yang merasa indah. Indah dengan istri, indah dengan pasangan, indah dengan anak. Dan semua situasi menjadi ringan baginya. Berarti ditanamkan dari sejak dini ke anak-anak aura positif. bagus, Bi. Jadi kalau gitu udah nggak apa-apa. Bedanya kamu antara ngoceh ngeluh ataupun ini sama aja kondisinya seperti ini. Benar, gitu. ngeluh nggak berubah. Coba ngeluh, masa merubah bisa berubah sih, harga Bi, minyak, benar. harga barang-barang? Tetap aja kan? Iya. Hidup itu adalah komunikasi. Banyak masalah besar, dia menjadi kecil karena diselesaikan dengan komunikasi. Tapi juga banyak masalah kecil menjadi besar karena salah komunikasi. Perbaiki komunikasi Anda dalam hidup sehari-hari. Anda akan menjadi orang yang bahagia. Oke, Masya Allah ya. Tapi dari penjelasan Nabi ya dari tadi tuh membuat kita nggak minder gitu. Maksudnya, aduh kok saya ngeluh mulu. Pada dasarnya manusia memang suka mengeluh, tapi mengeluhnya dengan cara yang baik, dengan pasangan atau baik lagi kepada Allah SWT gitu ya. Itu benar Kak Irfan. Dan permasalahan itu bisa besar bisa kecil, gimana kita menanggapinya nih, kayak tiba-tiba ada burung ini nih. Rezeki Irfan. Kalau Kak Irfan Bukan rezeki. Nih, Ini nggak boleh ngeluh nih, Kalau Kak Irfan nih, dia pemarah. Langsung dia ngomel-ngomel. Iya, mengajar benar. kamu. Dia pasti ngomel-ngomel ngeluh Tapi sama karena Kak burung. Irfan sudah lapang dada, sudah siap, dia senang. Nah, jadi gak ada masalah. Tinggal bersihin aja. Iya gitu. Nih. Ini udah kena kotoran burung. Iya, udahlah. Iya, Ya udah kalau kan udah aduh, sebasin. nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi gimana sih, Kita pengen tahu juga. Ya udah dah. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Abi. Mudah-mudahan juga apa yang kita tanyakan melalui Deswita dan juga saya mewakili apa yang ibu bapak rasakan di rumah juga ya. Iya, benar. Bi, betul, kita keluh kesah ke Abi nggak apa-apa. Ya namanya kita juga kan, kita harus saling sharing. Ibarat pasien, nggak ada dokter, ya sudah kita sama-sama saling mengeluh. Iya, Iya. benar. Yuk sambil bersihin ini, yuk. Udah deh, jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu. Yes.